Ya, ketemu lagi nih. Ketemu lagi sama gua. Selamat datang di Kumal. Ketemu lagi sama gua Kucai. Episode kali ini adalah episodenya masih nih, ini masih banget nih. Masih banget di bagiannya 30 hari bersuara 2022 yang merupakan tantangan dari The Podcasters Indonesia gitu ya. Sebelum mulai, gua mau minta maaf kalau suara gua agak nggak tahu ya. Ini kenapa ya suara gua agak nggak tahu berat. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya berat atau serak atau apa deh ya. Pokoknya suara gua kayak pita suaranya lagi nggak gitu oke gitu. Jadi kemarin agak terlalu diforsir melakukan sebuah pekerjaan, terus kecapean juga gitu ya. Tapi harus tetap semangat dan tetap harus bikin episode ini. Nggak menyesal dan sama sekali enggak gitu ya. Pokoknya intinya Aduh, kenapa sih gue sering menggunakan pokoknya intinya. Jadi gitu tuh gue nggak bisa banget gue kayaknya menahan beberapa kata-kata itu gitu. Nah kan gitu nggak tuh keluar lagi. Ya, oke. Di episode yang hari ini, yang ke berapa nih berarti? Ini hari ke 14. Resmi kalau misalkan sudah setengah bulan gitu ya menjalani episode setiap harinya dalam tantangan ini gitu ya. Jadi buat teman-teman juga yang ada di The Podcasters Indonesia yang sedang menjalankan tantangan ini, yuk semangat yuk, udah setengah jalan nih. Udah setengah jalan nih, jadi tanggung banget berhenti. Jadi tetap konsistennya, tetap semangatnya gitu ya. Di episode yang ke-14 ini keywordnya adalah palsu. Gua kalau ngomong palsu kayaknya gue jadi kayak pengen mengulang episode yang kemarin gitu. Episode yang ngomongin masalah persona itu kadang ada yang menjadi sebuah keaslian dan kadang ada yang menjadi sebuah kepalsuan karena acting dan memerankan sebuah persona untuk tunjukkan aja gitu. Jadinya gua kalau ngomongnya palsu lagi kayaknya bakal ke situ lagi gitu. Cuma kali ini mungkin gua akan bikin episode yang agak sedikit lebih ringan aja sih gitu ya. Jadi kalau kita ngomong palsu itu masuknya ke KW nggak sih? Ya ini sebenarnya sekedar cerita aja mengenai memakai, menggunakan, membeli sesuatu yang palsu atau asli. Palsu. Mungkin lebih ke barang ya gitu. Jadi gue nggak tahu ya apakah kalian mengalami juga seperti yang gue alamin dan yang gue akan ceritakan gitu. Atau mungkin anak-anak zaman sekarang pun ngalamin juga yang kayak gue alamin gitu. Jadi kalau ngomong pengalaman gue menggunakan sesuatu barang yang palsu bukan asli, intinya nggak asli ya. Mau itu palsu, mau itu KW yang sedikit alusan gitu ya, KW1, KW2, KW3, KW super, KW ori, apalah itu dah. Nah itu gue ada genumelan lagi tuh soal itu. Tapi itu nanti. Pengalaman gue kalau ngomongin soal menggunakan barang KW itu barang palsu ya, itu lebih banyak dan sering terjadinya itu saat gue remaja gitu. Kalau misalkan SD itu kayaknya ya, kalau SD itu kan kita masih didandanin sama orang tua ya gitu. Jadi ngikutin apa yang sudah dibeli sama orang tua. Dan terkadang yang dibeli sama orang tua gua pada zaman itu keluarga gua tuh nggak yang nyari barang murah dalam artian yang KW gitu ya, tapi lebih nyari barang asli tapi yang murah gitu. Contohnya apa? Contohnya sepatu gitu. Zaman gua SD gue pernah merengek beli sepatu karena temen-temen di sekolah gue sepatunya bagus-bagus tuh. Zaman era itu Ogan yang ada lampunya tuh. Jadi kalau lo jalan tuh cekiep gitu. Anak sekarang masih ada yang pakai, cuma kalau anak sekarang kan lampunya kelap-kelip ya, tap tip gitu. Kalau zaman gue tuh nggak gitu. Jadi cuma nyala sekali aja, cep gitu. Kebayang tuh. Podcast audio kebayang tuh. Ya intinya itulah ya. Jadi Ogan. Terus zaman itu gue gak terlalu tertarik dengan yang kayak merek-merek kayak Nike, Adidas, kayak gitu-gitu. Enggak, gue tertarik sama Ogan zaman itu. Entah kenapa
Ogan sepatu warna hitam dengan aksen ungu dengan ada lampunya. Itu keren banget zaman itu gua. Di mata gue ya, di mata gue saat itu. Di mata si kucai kecil yang masih SD gitu ya. Dan saat itu gue sempat merengek gitu sama bokap gua gitu. Pengen beliin sepatu yang itu, yang kayak gitu. Terus pahitnya gue dipahitin gitu. Gue selalu dianterin sama bokap lah atau nyokap gitu ya. Saat di jalan kita melihat seorang pemulung. Terus bokap gue cuma ngomong gini. Coba kamu lihat itu. Itu orang melakukan kayak gitu untuk nyari makan setiap hari. Kamu ngerengek cuma buat beli sepatu. Ya kicep. Tapi ada sesuatu yang gue syukuri. Yang gue syukurin pertama adalah gue kicep. Itu gue syukuri. Berarti gue paham. Dengan otak gue yang masih SD gitu ya. Gue paham tuh analogi dan omongan bokap gue. Dan gue kicep dan oh ya berarti gue paham. Kedua, pelajaran itu jadinya gue pegang sampai sekarang gitu. Kalau memang sesuatu itu gue nggak bisa beli ya udah nggak usah beli gitu. Jangan ngotot, jangan ngoyo gitu. Sampai mengorbankan lu jadi susah makan, lu jadi susah hari-hari lu lah gitu. Misalkan yang lebih utama gitu. Akhirnya gue dibeliinnya sepatu yang kayak Eagle zaman itu. Kasogi. Waduh, Kasogi tuh. Anak remaja sekarang nggak tahu deh. Anak SD sekarang, anak-anak sekarang tuh masih mengalami gak sih gitu dengan sepatu itu gitu. Jadi zaman dulu itu Kasogi itu kerennya dia kayak ada apa sih kayak velcro gitu yang krak 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 gitu ya. Dan di situ itu ada kayak kotaknya atau bentuknya kayak trapesium, nggak trapesium sih, kotak tapi miring gitu ya. Kenapa gue detail banget sih jelasin itu kan nggak penting. Ya lanjut. Dan di kotak itu ada hologramnya. Dan zaman gue kecil itu keren. Hologram simple lo tau, tapi hologram simple yang cuma kalau dilihat dari sisi sini gambar ini lo geser badan lo dikit gitu ya, atau barang lo gerakin dikit berubah gambarnya kayak gitu aja. Penggaris hologram itu keren. Dan gue dibeliinnya itu, tidak dibeliin KW, tidak dibeliin palsu. Kenapa gue cerita itu walaupun tidak ada hubungannya sama palsu? Karena gue pengen menjelaskan kalau SD itu gue lebih ngikutin bokap atau nyokap gue beliin barang gitu. Dan mulai di SMA dan kuliah itu mulai ada yang namanya kepengenan, punya selera, udah pengen punya mau, udah pengen bergaya sendiri gitu ya. Jadinya akhirnya ngakalin tuh. Ada beli misalkan celana Airwalk. Waduh. Jadi zaman itu tuh baju-baju atau penampilan-penampilan yang gayanya skaters itu hits zaman itu. Dan akhirnya mencari modelnya yang sama tapi beli mereknya bukan yang asli, cuma mereknya ada gitu. Jatuhnya KW kan, jatuhnya palsu kan gitu. Dan saat zaman itu gue selalu memakai barang-barang kayak gitu tuh. Jadi demi tuntutan sebuah style gitu ya, akhirnya memenuhi itu gue. Tapi hanya untuk yang sesuatu yang dipakai gitu. Bukan sesuatu yang kayak, maksudnya kalau sekarang tuh kan barang KW segitu banyaknya dan segitu beragamnya. Lu mau cari barang apa ada KW-nya, ada yang kualitas di nomor 2-nya, nomor 3-nya dan segala macam. Kalau ada sekarang. Kalau zaman dulu kan zaman nggak ada kayak gitu-gitu. Ya lu asli atau ya yang kayak gitu. Dan nah yang ada yang seperti Airwalk yang mereknya ada tapi bukan asli ya biasanya adalah di baju gitu. Baju, celana, sepatu. Tapi nggak tahu deh. Zaman dulu tuh udah ada sih pasar ular. Harusnya sudah ada ya KW-annya. Gue nggak paham sih. Dan sampai zaman SMA itu gue pernah ngalamin beli gelang di puncak gitu ya. Bareng geng gue anak SMA yang kita tiap abis terima rapot itu pasti kita ke puncak gitu. Jalan-jalan lah satu geng gitu. Nah kita pernah akhirnya beli untuk satu geng itu beli satu gelang. Satu gelang ini di era yang sama ya, yang era-era surfing, skater kayak gitu-gitu. Itu lagi hits lah. Ada satu merek surf dulu namanya OP, Ocean Pacific. Gua nggak tahu deh masih ada nggak sih sekarang itu gua nggak tahu. Dan tiba-tiba ada gelang tulisannya mereknya OP, Ocean Pacific itu gitu. Wah,
OP nih, ya udah beli rame-rame kembaran satu geng. Wah itu keren banget, keren. Gelang-gelang kayak gelang bayi tau gak sih, yang cuma diceleng-sepin, dicelep gitu, kayak diklip gitu doang. Udah gitu dia bahannya ada kulitnya, ada silvernya gitu, dan ada logonya di tengah, logonya OP gitu, silver gitu. Di kayak di apa sih, di grafir gitu ya. Anak sekarang pada ngerti gak sih grafir? Ya pokoknya di kayak ditulis gitu lah ya, timbul masuk ke dalam kayak gitu, dan udah bangga lah kita semua tuh satu geng. Tiba-tiba pas lagi malamnya, lagi main game, ada yang main kartu gitu ya. Ada yang nunggu. Nah, gua kebetulan yang nunggu nih, nunggu giliran yang kalah main PS, main WE gitu kan. Tiba-tiba gue lagi lihat tuh gelang tuh ada tulisannya mereknya di bawahnya, di sampingnya gitu. Harusnya kan Ocean Pacific kan. Pas gue baca, ternyata tulisannya bukan Ocean Pacific. Ternyata tulisannya Ocean Pacific pakai P. Pakai P. Gue langsung, ya ini Pacific guys, Pacific. Ketahuan KW nih kita belinya. Maksudnya gini, saat itu kita tahu kita tidak beli barang asli gitu, tapi seenggaknya kalau terlihat asli kan oke ya. Kayak celana gua Airwalk, tulisannya memang Airwalk, logonya sama, bordirannya sama. Mau beli yang Billabong sama, mau beli yang Kutalain sama gitu loh. Walaupun barangnya bukan barang asli, cuma logonya doang yang sama gitu. Tapi seenggaknya logonya bener. Lah ini logonya udah salah, itu sudah menyalahi aturan nomor paling wahid urusan memakai barang KW. Ya udah akhirnya gak dipakai gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gila bahasa gue tuh kadang gitu ya. Apa ya? Seiring berjalannya waktu, sampai hari ini akhirnya berubah tuh. Budaya itu berubah. Ya mungkin memang banyak hal ya, bisa karena tuntutan gaya pekerjaan dan di lingkungan dan circle dan segala macam bisa. Faktor dari sudah bekerja dan sudah bisa mencari duit sendiri juga bisa gitu ya. Berubahnya gimana? Gua kadang lebih baik beli barang asli, walaupun bukan barang yang bermerek dan yang mahal, tapi asli. Itu lebih baik buat gua kadang. Pun kalau memang KW, ya udah milih aja gitu, dan memang cuma untuk punyaan gitu, kayak baju segala macam, kayak kaos bola gitu. Ya kaos bola kan kalau asli lumayan ya gitu ya. Jadi gue kalau memang suka dan lagi ada budgetnya, baru gue beli yang asli. Kalau nggak ada, ya beli aja yang KW. Terus dipakai cuma buat keringet-keringet kalau olahraga. Kalaupun enggak, ya juga cuma dipakai gitu aja, cuma buat punya-punya gitu. Karena gue tahu kalau baju bola tuh nggak nyaman kalau lo nggak asli pakainya gitu. Lo pernah nggak sih ketemu orang yang pakai baju bola, tapi baunya, bau keteknya, bau badannya tuh keluar gitu. Nah itu karena nggak keluar, karena dia nggak ada pori-pori yang seperti baju asli gitu. Akhirnya gue lebih baik beli sesuatu yang asli, walaupun mereknya bukan merek yang mahal gitu, bukan merek-merek yang tenar lah gitu. Kayak misalkan sepatu, kalau gue mampunya cuma belinya di New Balance yang cuma 200.000, ya udah. Kalaupun gue memang cuma bisa kayak ini, gue badminton. Wah, yang mahal tuh kan kayak misalkan Yonex gitu ya, yang Li-Ning tuh lumayan mahal. Gua enggak, gue beli Eagle tapi asli, karena kualitasnya lebih bagus pasti dibanding KW, dibanding KW-nya Yonex gitu loh. KW-nya Yonex belum tentu sebagus Eagle yang asli gitu. Jadi gue mendingan beli asli, gue mendingan beli Eagle gitu, kayak gitu sih. Dan ngomongin soal KW sama asli dan segala macam, gua ada yang pengen gua dumelin karena gue sebel. Jadi, kalian pernah nggak ngerasain kalau sekarang itu kalau misalkan nyari barang, misalkan pengen cari info tentang suatu barang atau tentang suatu hal gitu ya, lu browsing nih di Google gitu ya, digulu-gulu, digulu-gulu lu browsing tuh, dan apapun yang lu ketik, apapun yang lu search, nongolnya itu selalu ads-nya iklan belanja online. Gue agak gimana ya, maksudnya ya sah-sah aja sih, dunianya memang begitu sekarang, gue paham. Tapi jadi susah gitu maksud gue kalau misalkan mau browsing sesuatu gitu, apalagi yang berurusannya dengan barang.
Misalkan lu pengen beli sesuatu, lu pengen browsing dulu kan gitu, lu pengen cari dulu nih spesifikasinya kayak apa sih gitu, reviewnya kayak apa sih, detail-detailnya apa sih, kayak apa, gimana. Tapi lu nggak bisa nemu itu karena ketemunya sama orang jualan dan semua yang paling atas tuh yang jualan semua gitu. Sampai mungkin orang menggunakan hashtag dan segala macam keyword dan segala macam, akhirnya itu nyangkutnya ya jadi ke online shop lagi gitu loh. Ke orang jualan lagi kayak gitu-gitu. Gue nggak tahu kalian ngalamin gitu juga apa enggak gitu. Dan urusan belanja online dan segala macam. Jadi dulu itu gue saat gue pakai iPhone itu gue selalu beli aksesorisnya itu yang OEM selalu, karena dia kualitasnya ori tapi dia nggak ori, beda sama KW. Nah gue nggak tahu nih kalian yang hidup di zaman ini yang sekarang, dan gue memperhatikan penyebutan itu berbeda sekarang, udah bergeser. Jadi istilah OM itu adalah sama dengan KW super. Itu beda. KW ya KW, OM ya OM. OM tuh jadi kayak gini loh. Ini dari yang gue paham ya. Kalau gue salah ya, mungkin koreksi aja. Tapi di zaman gue dulu gue sering beli OM. Kayak misalkan headset iPhone itu kan kalau lu beli di iBox segala macam itu bisa, zaman itu bisa 1 juta gitu. 900 apa 800 gitu. 1 juta lah gitu. Sedangkan di OM lu bisa dapat 250 sampai 300 ribu. Tapi OM bukan KW. Kalau KW itu yang bisa 50 ribu, yang cuma 70 ribu tuh KW. Atau di bawah itu KW. Kualitasnya jelek. Kalau OM itu kualitasnya sama persis plek ketiplek sama asli. Ini dari yang gue tahu, dari yang gue dengar ya. Jadi sebuah merek dia meng-hire sebuah perusahaan, bilanglah gitu, untuk memproduksi dan membuat suatu barang itu, aksesoris itu atau apapun itu. Nah, saat diproduksi dari pabrik itu dia kan kualitasnya kan memang udah sesuai standarnya si merek ini gitu. Cuma abis itu dikasih ke produknya atau apa untuk di branding merek, dikasih mereknya iPhone, mereknya apa. Nah, baru dijual sama si produsennya, sama si merek, si brandnya. Nah, barang itu ada lebih atau apa yang tidak di brand itu dijual juga. Nah, itulah istilah OEM. Itu istilah OEM. OEM itu kepanjangannya dari Original Equipment Manufacturer. Jadi OM itu bukan KW, asli sama ori, cuma nggak di branding, nggak ada mereknya gitu, belum sampai ke brand gitu loh, barangnya kayak gitulah bayangannya. Dan zaman itu gue menikmati barang-barang OM. Dan di zaman sekarang, aduh, nggak bisa gue nyari OM. Semua orang mengatasnamakan OM dengan barang yang KW. KW super, KW 1, KW 2, kan ada KW, ada kualitas 1, kualitas 2. Dulu kan cuma gitu, kualitas 1, kualitas 2 makin jelek tuh, kualitas 3 makin jelek. Abis setelah itu bergeser ke KW super. Abis dari KW super, KW ori. Secara kata aja udah gak masuk akal. KW ya KW, ori ya ori. KW ori itu gimana? Dan akhirnya sekarang yang kayak jual-jual iPhone, gue pernah waktu itu gue beli iPhone terus, kak ini aksesorisnya OM ya? OM? Iya, OM-nya gimana nih? Tadi dulu OM-nya gimana? Iya, jadi ini kita tidak asli, tapi ini pilihannya toko. KW super mbak? Bukan KW super, OM. Tapi nggak bisa menjelaskan OM itu apa, cuma pilihan toko, yaitu KW lah. Gue nggak habis pikir gitu. Jadi kenikmatan untuk menggunakan barang OM dan membeli barang OM yang dengan harga yang lebih murah tapi mendapati kualitasnya asli, itu sudah tidak gue alami lagi sekarang ini. Karena semua orang yang jualan mengaku barang KW super itu adalah OM. Padahal bukan begitu, OM nggak begitu. Jadi mohon maaf lah OM, gue sekarang sudah tidak bisa mempercayaimu lagi. Karena ulah-ulah pedagang-pedagang ini jadinya nggak, ya gue nggak tahu lah, maksudnya mungkin gue salah gitu ya. Tapi di zaman ini dan zaman gue dulu merasakan OM itu sangat berbeda. Gue beli headsetnya iPhone itu dengan harga 250.000, kualitasnya sama persis plak ketiplak plak sama asli.
250.000 beli di Kaskus, FJB dulu, itu kualitasnya begitu. Dibanding lu beli di iBox 800 sampai 1 juta. Dulu nikmat banget begitu. Dan barang-barang itu ada yang begitu. Tinggal lu pinter-pinter nyari aja sampai gua bookmark aja udah yang gua beli di situ udah bagus. Segala macam di situ OM ya OM. Sekarang bye-bye OM. The real OM yang hari ini ada itu bukan the real OM. Itu hoax. Jadi saya pengikut OM yang asli, bukan OM yang sekarang. Karena OM yang sekarang adalah aku, KW super, KW ori. Aduh, gue masih gak habis pikir. Jadi kesimpulannya di episode ini adalah gak apa-apa beli palsu. Gak apa-apa. Itu kita karena menyesuaikan dan disesuaikan dengan budget ya gitu. Walaupun kita menyesuaikan budget biasanya untuk terlihat seperti bagaimana. Balik lagi seperti itu. Belilah sesuatu yang memang pantas untuk kalian gitu ya. Memantasi diri itu penting. Mau KW, mau palsu, mau enggak. Lu mau beli palsu kalau looksnya mahal, looksnya lu looks orang yang selalu memakai ori. Ya ori juga tuh barang terlihatnya gitu. Bisa juga gitu. Tapi intinya adalah lebih bijak dan menyesuaikan dengan apa yang lu punya gitu. Seperti apa yang bokap gue ajarkan gitu. Jangan sampai lu memotong, lu memangkas atau bahkan sampai gak bisa memenuhi sesuatu yang utama di hidup lu, di hari-hari lu, untuk sesuatu yang sifatnya gak utama gitu, gak primer gitu. Ya kayaknya gitu aja ya. Agak gak jelas episode ini ya. Jadi saya minta maaf ya. Ya udah, kalau misalkan sudah dengarkan sampai sini boleh kali ya follow podcastnya, di follow juga Instagramnya di Kumel Podcast, dan Instagram gue juga ada Kucai_ pakai Q, pakai Y, QY_, dan si Kumel Podcast ya pakai Q, karena dukungan-dukungan seperti follow dan segala macam itu membuat saya semangat gitu. Ayo dong follow dong, kali aja nih gue pengen banyak gitu followersnya gitu, bisa gak sih? Jadi ya oke segitu aja, dan kita ketemu lagi di kapan? Ya pasti di besok. Gak mungkin dong, karena ini kan masih bagiannya dari 30 hari bersuara 2022 gitu. Jadi sampai ketemu besok. Sehat-sehat ya, walaupun ketemunya besok. Udah nanti ngobrol terus, nyartas terus ya, bye.